Pemirsa, Sugeng Saryadi School of Government kembali dalam program Momentum School. Episode kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan panitia angket Bank Senturi bersama Iksan Ilusi, pengamat ekonomi. Pak Iksan, langsung saja. Apakah panitia angket Senturi menurut Anda selaku ekonom, apakah sudah menemukan cukup bukti untuk mengatakan bahwa bailout itu melanggar hukum? Ada 3 komponen sih. Pertama, komponen akuisisi merger, yang kedua komponen PJP, fasilitas pinjaman jangka pendek, yang ketiga komponen penyataan modal sementara atau bailout. Kalau Anda tanya apakah ditemukan cukup bukti bahwa itu salah, kalau ada akuisisi merger salah. Lalu pada PJP juga salah. Pada PMS ketika merujuk pada alas hukum juga tidak ketemu alas hukum. Maka sesungguhnya kalau dalam dimensi yang saya ambil, baik dalam rujukan audit BPK maupun rujukan saya pribadi dan rujukan beberapa kajian pihak lain, jelas itu benar salah. Persoalan pokoknya apakah pansus akan mengambil dalam posisi yang sama, artinya 3 hal tadi salah, akuisisi merger salah, PJP salah, dan PMS salah. Nah, saya melihat ada 2 aliran. Aliran pertama adalah hanya mengakui akuisisi merger salah, tapi PJP dan PMS tidak salah. Aliran kedua adalah ketiga-tiganya salah. Nah, aliran ketiga abu-abu. Artinya abu-abu mengikut angin kanan kiri gitu, mana yang kelihatan seperti apa. Nah, dari sana pansus seperti saya sebut pada 4 Desember 2009 itu akan gembos atau masuk angin. Nah, itulah yang beredar pada hari ini bahwa terlihat pansus masuk angin. Lalu apa yang terjadi dengan kebenaran yang muncul selama mereka bekerja? Bagi mereka bukan soal kebenaran, bagi mereka adalah soal kompromi. Nah, dari sana saya melihat jika kompromi ini dilakukan hingga melanggar kebenaran sesungguhnya, maka yang terjadi adalah penyanderaan politik. Artinya pihak-pihak yang membenarkan PJP dan PMS, penyataan modal sementara, sesungguhnya sedang melakukan penyanderaan politik, dan penyanderaan politik ini akan berjalan sampai 2014, dan minimal sebelum sampai 2014 KPK yang terpilih baru nanti akan dipaksa untuk mengusut lagi lebih dalam soal kesalahan dalam persoalan PJP dan PMS. Dari sana sesungguhnya kalau pansus hanya menyatakan akuisisi dan merger salah, tapi di sisi lain PJP dan PMS tidak salah, sesungguhnya sedang membuat penjara bagi dirinya sendiri, bagi para politisi dan birokrat. Pak Iksan, tadi Anda katakan bahwa ada 3 kriteria yang tentunya menjadi penting untuk mengatakan ini salah atau benar. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dalam konteks bailout itu? Para pejabat yang melakukannya tentunya. Ini apa? Kalau dilihat dari akuisisi merger, jelas para pejabat BI. PJP masih BI, sementara pada PMS, BI dan forumnya adalah KSSK berarti, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Nah, di Komite Stabilitas Sektor Keuangan kan cuma 3, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan sekretarisnya dari Pak. Kalau itu tadi dia bertanggung jawab, apa sanksinya? Soal sanksi proses hukum, tetapi kalau kemudian dilihat sebagai salah dalam perspektif pidana, biarlah proses pidana yang bekerja. Terakhir Pak, ini ketika pansus melakukan upaya penyelidikan yang lebih mendalam, kasus-kasus seperti misalnya pajaknya salah satu ketua umum partai Golkar pengusahanya diungkap kembali, apakah nanti ini akan berujung kepada kompromi politik, Pak? Dalam pandangan saya, antara penunggakan pajak dan Senturi sesuatu yang terpisah. Walaupun Abu Rizal Bakri menyatakan biar tembak mati pun Golkar tidak akan berubah, tapi buat saya itu sesuatu yang terpisah. Sebab kalau ditarik-tarik, akhirnya kita akan terperangkap pada yang satu menekan yang lain menekan yang satu. Seolah-olah Golkar menekan pemerintahan sekarang menekan Golkar lewat kasus sumber pajak. Saya ingin memisahkan itu. Kalau kita ingin memisahkan itu, maka biarkanlah pansus bekerja dalam tracknya, penunggakan pajak berjalan dalam tracknya. Nah, bagaimana kemudian kita bicara soal penunggakan pajak? Saya melihatnya begini, penunggakan pajak pada hakikatnya gambaran bahwa ada sejumlah kewajiban yang belum dibayar penuh. Karena pada hakikatnya
tahun pajak sudah lewat dan kemudian ada perhitungan yang salah. Nah, karena ada perhitungan yang salah atau perhitungan yang kurang tepat, maka dalam pandangan saya ketika pajak harus memenuhi 4 syarat, teradministrasi dengan baik, tarifnya benar, wajib pajaknya juga jelas, lalu kemudian petugas pajaknya juga memenuhi rasa keadilan, dia harus dikunci dalam indikator apa yang saya sebut sebagai prosedur hal, proporsional, prudensial, profesional, dan public domain. Kalau masalah tadi dikunci dengan 5 masalah tadi, sesungguhnya nggak ada masalah, dia tetap terpisah antara persoalan pansus dan persoalan penuntutan pajak. Dan dalam konteks seperti ini, pemerintah harus membuktikan bahwa memang tidak ada hubungan antara persoalan Senturi dengan persoalan penuntutan pajak. Atau sebaliknya, pemerintah sesungguhnya sedang membuktikan ada hubungan antara tekanan atau sikap Golkar dengan persoalan penuntutan pajak. Nah, jika yang terjadi adalah tekanan, pajak sebagai alat menekan bagi Golkar atau bagi Abu Rizal Bakri, maka di sana tidak terpenuhi 4 komponen yang pertama dan dilanggar 5 indikator yang Anda yakin dengan kinerja Pansus dan gimana? Anda yakin dengan kinerja Pansus ini? Kalau soal menyatakan akuisisi merger salah yakin, tapi pada persoalan PJP dan PMS saya ragu-ragu karena sejak awal saya bilang 4 Desember itu di press room DPR saya sudah menyebut Pansus berpotensi. Jadi Pansus akan mungkin berani atau bahkan yang sampai kepada pemakzulan gitu. Dalam pandangan saya, politik adalah, dalam pandangan saya, yang terjadi pada gedung DPR adalah politik adalah kompromi, bukan politik adalah kebenaran. Sehingga kalau dilanggar rasa keadilan, buat saya kompromi yang mereka melanggar rasa keadilan, itulah perilaku mereka. Ya, baik Pak Ihsanuddin, terima kasih. Pemirsa, berikut adalah dialog kita dengan Pak Nurdin. Kita berharap dalam bermanfaat untuk kita. Salam Sugeng Saryadi School of Law.